Assalamualaikum Bu Al. Waalaikumsalam Ibu. Mulai masuk pra observasi ya Bu Al ya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Al itu apa? Tujuannya yaitu melalui kegiatan membaca teks nantinya dan menyimak, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks pidato dengan benar. Kemudian dengan menyimak dan mengamati teks nantinya siswa dapat membuat konsep pidato dan mempresentasikan pidato dari hasil karyanya sendiri. Itu Bu. Ada dua ya tujuannya. Iya. Ada mengenai teks pidato ya Bu Al ya. Kemudian dari yang Bu Al pilih ya, Bu Al pilih itu kan tentunya ada pertimbangan ya, pertimbangan apa yang dasar Bu Al bisa memilih tujuan. Yang pertama yang jelas karena ini adalah mata pelajaran yang terpadu bahasa Indonesia, kemudian juga nanti saya kaitkan dengan IPA. Tematik kan ya Bu ya? Tematiknya antara bahasa Indonesia, IPA. Jadi sesuai dengan mata pelajarannya topiknya mengenai pubertas. Dengan ini tadi bahasa Indonesia mengharapkan bahwa dasarnya adalah literasi itu tadi Bu. Ingin terus mengembangkan literasi anak supaya lebih berkembang. Ya, itu tadi kan ada pidato ya. Jadi anak literasi itu kan tidak hanya membaca, ya, termasuk berpidato, berbicara. Betul. Dari tujuan itu Bu Al, kira-kira kalau menurut Bu Al, area mana yang hendak dicapai dari pembelajarannya itu nanti yang akan dilaksanakan? Fokus area pengembangannya di mana? Fokusnya di jelas di pengetahuan, di keterampilannya Bu. Pengetahuan dalam anak-anak mengidentifikasi unsur dari pidato ini sendiri, kemudian pengetahuannya juga dari nantinya dia membuat pidato, dan keterampilannya nanti mereka mempresentasikan, mempraktekkan ya. Karena nanti saat nanti saat mempraktekkan itu semuanya Bu, baik itu dari bahasa tubuh, baik dari nanti cara mereka mengucapkan, intonasi, dan bagaimana cara mereka supaya audiens itu bisa tertarik. Tujuannya seperti itu. Gambaran rancangannya seperti apa? Rancangan pembelajarannya nanti seperti apa? Gambarannya. Gambaran singkatnya di awal pembelajaran itu saya nanti mengemukakan anak-anak menyampaikan tugas dari pembelajaran yang kemarin. Ada tugas yaitu mengenai bagaimana cara kiat-kiat pubertas. Dari itu nanti pidatonya saya ambilkan dari sekitar pubertas Bu, bisa nanti bakalan remaja, narkoba, dari situ. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa teks contoh pidato itu yang hubungannya nanti dengan pubertas itu tadi. Iya. Berarti nanti yang ingin saya observasi Bu Al itu di bagian mananya? Artinya apakah nanti medianya, apa metodenya, atau hasil akhirnya? Yang ingin saya observasi itu yang mana begitu yang ditampilkan di observasinya? Kalau bisa semuanya Bu, dari awal sampai akhir, tapi titik utamanya bagaimana nanti saya bisa mengkoordinir anak-anak supaya nanti tujuan pembelajaran itu tercapai. Itu ya. Manajemen kelas. Manajemen kelasnya ya. Oke. Mengelola kelasnya ya. Tuh. Strateginya apa tadi Bu Al? Strategi yang dipersiapkan. Strateginya yang saya persiapkan di sini adalah kontekstual dulu Bu. Saya mengaitkan dengan beberapa kegiatan yang memang sehari-hari yang hubungannya dengan pidato. Kemudian di saintifiknya, jadi saya sudah menyiapkan teks pidato. Dari situ anak-anak menganalisis, kemudian juga dari situ selain menganalisis juga nanti menginformasikan. Itu. Apa tujuannya kok dibuat kontekstual Bu Al? Supaya anak-anak lebih jangkauan berpikirnya tidak terlalu jauh dulu gitu. Diferensiasi prosesnya nanti setelah anak-anak menyimak gitu kan. Jadi dari menyimak, menganalisis, kemudian juga anak-anak menuliskan dari pemikirannya sendiri pidatonya mau seperti apa. Jadi di produknya, diferensiasi produknya, anak-anak menampilkan teks pidato yang sudah dibuat oleh anak-anak itu sendiri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka.
Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Hanya gembira. Kalau Linda, sebelum kita mulai pembelajaran supaya nanti pembelajaran yang akan kita laksanakan tadi berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yuk, bisa kita tundukkan sebentar pandangan kita, rilekskan tubuh, ambil nafas, buang nafas, rasakan udara segar masuk ke dalam tubuh kita. Nah, materi kita hari ini juga mengenai pidato. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan kita membaca teks pidato, kita dapat menentukan unsur-unsur dari sebuah pidato. Kemudian saat kita menyimak dan kita membaca, kita dapat menyusun teks pidato sesuai dengan tema dan kesukaan kalian. Dan kalian dapat mempresentasikan pidato yang telah kalian buat. Pidato yang sering kita jumpai itu ada di mana? Saat pembina upacara memberikan sambutannya, itu adalah contoh kecil dari sebuah pidato. Nah, biasanya upacara menyampaikan materi atau mungkin memberikan pembinaan pada saat upacara, memberikan salam terlebih dahulu, kemudian juga memberikan rasa terima kasih ya kepada guru, itu masuk dalam pembukaan. Kemudian pidato nantinya semuanya nantinya adalah sebagai calon pemimpin, atau nanti mungkin ada yang jadi presiden, atau mungkin ada yang menjadi kepala sekolah, atau mungkin nanti akan ada yang mau menjadi kepala TNI, Polri dan sebagainya. Hal itulah pasti nantinya suatu saat kita disuruh untuk berpidato, sehingga pentingnya kita mempelajari materi ini. Pidato. Setelah itu kalian susun menjadi sebuah pidato yang utuh. Ayo yang lain. Yeah. Baik itu pembukaan, isi sampai dengan penutupnya. Setelah ini kalian diskusikan secara kelompok soal ada tidaknya kriteria suatu pidato. Oke, silakan diisi
kalian diskusikan dulu. Menjelaskan tentang topik yang dibahas dengan lengkap ada. Ada kesulitan? Yang mengenai teks pidato yang sudah didiskusikan. Yo, silakan Ali. Tepuk tangan untuk Ali. Saya akan menjelaskan isi pidato yang telah saya diskusikan dengan teman-teman saya. Teks pidato memiliki bagian pembukaan. Dari yang kegiatan yang sudah kita lakukan ini tadi, adakah pertanyaan? Setiap manusia mempunyai sesuatu yang disukai dan itu kadang berbeda dengan temannya yang lain. Mungkin kalian lebih suka apa? Kesukaannya mengenai hal apa? Olahraga. Najwa? Matematika. Noya, Sahana yang memang bisa menari lebih suka dengan kesenian. Tidak usah merasa terganggu dengan itu. Kalau teman saya lebih suka olahraga, saya lebih suka dengan kesenian, tidak apa-apa. Nah, setelah ini silakan kalian buat suatu pidato sesuai dengan tema atau topik yang kalian sukai. Silakan. Kira-kira siapa nih yang mau maju? Kira-kira temanya mengenai apa ya, Kal? Waspada makanan yang tidak sehat. Ya, berarti mengenai apa kira-kira teman-teman? Yuk, kita dengarkan sama-sama. Semuanya fokus. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru yang saya hormati dan teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai, selamat pagi. Hanya baik bagi kita, belum tentu baik bagi kita sebagai contoh makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian masih ingat yang sudah dibacakan Haikal tadi? Mas, sesuai dengan kriterianya kira-kira adakah pembukaan? Isinya apakah sudah sesuai dengan judulnya? Sesuai. Kira-kira tadi isinya ada apa? Masih ada yang ingat? Memakan makanan yang Oke, ada yang lain? Haikal sudah membuat pidato sesuai dengan kriteria dan konsep pidato. Terima kasih, tepuk tangan untuk Haikal. Itu di akhir kegiatan seperti biasa kita menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulan pada materi hari ini pada topik materi pidato yang pertama. Ayo, siapa yang mau jawab? Najwa. Nah, ya. Baik. Tahu bahwa satu pidato harus ada isi, pembukaan, isi dan penutup. Kesimpulan yang kedua, yuk. Yang lain sesuai dengan tema. Betul lagi. Yang lain sesuai dengan judul. Menggunakan bahasa baku bagus. Ada yang lain? Menutup kegiatan hari ini, marilah kita merefleksikan. Sudahkah kalian memahami materi ini secara keseluruhan? Kenapa yang menjawab sedikit? Sudah apa belum? Kemudian, adakah materi yang sebenarnya topik yang belum kalian kuasai dan perlu kalian kembangkan? Kegiatan apa yang menarik menurut kalian? Membaca pidato. Menyusun pidato yang lain. Menyanyi, ya. Ada yang lain lagi? Kalian setelah mempelajari materi hari ini. Kalian bekerja, strategi apa yang kalian gunakan supaya tugas kalian dapat terselesaikan dengan baik? Bekerja sama temannya Akbar, kemudian berdiskusi. Apa yang akan kamu lakukan agar nantinya belajarmu ke depannya dapat berhasil lebih baik lagi? Apa kira-kira? belajar dengan sungguh-sungguh. Teman-teman kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama, fokus terhadap pelajaran, bekerja sama dengan teman, saling menghormati saat pembelajaran.
penghujung sesi pembelajaran. Semoga pembelajaran yang kita lakukan ini tadi semoga nantinya dapat bermanfaat, menambah pengetahuan bagi kita semua. Sebelum kita menutup, kita membaca bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah menunggu Bu Al di dalam kelas itu, mengamati atau mengobservasi kegiatan pembelajarannya yang tadi sudah kita konfirmasi RPP-nya dan semua sudah terlaksana. Sekarang kita ngomong-ngomong lagi ya Bu Al. Jadi tujuan kita ngomong-ngomong ini sebetulnya kalau menurut Bu Al apa sih tujuannya kita ngomong? Merefleksikan kembali kegiatan pembelajaran menjadi bahan rujukan saya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru tentunya, dan juga kedepannya lagi untuk menjadi yang lebih baik dalam proses pembelajaran. Ya, jadi tujuan Bu Al seperti itu ya, karena memang coaching ini adalah untuk perbaikan ke arah yang pendampingan, perbaikan ke arah yang baik lagi. Nah, kemudian tadi sudah kita konfirmasi RPP-nya dan dari situ Bu Al sudah menyampaikan mengenai fokus pendampingan kita. Tadi Bu Al sudah menyampaikan fokusnya adalah ini ya Bu Al ya, manajemen kelas ya. Manajemen kelas. Nah, kalau menurut Bu Al apakah sudah tercapai? Tercapai tapi belum maksimal Bu. Sepertinya masih banyak yang harus saya perbaiki. Kadang banyak kejadian yang setelah kita melaksanakan kita baru tahu, oh ternyata di sini saya masih kurang optimal, atau mungkin kurang di mungkin penambahan media atau yang lain itu. Ya, jadi situasional ya Bu Al ya, kadang-kadang perkembangannya memang berbeda dengan apa yang sudah kita rencanakan karena situasinya juga berbeda. Kalau misalnya boleh dikasih persentase, berapa persentase keberhasilannya atau kepuasan Bu Al terhadap pembelajarannya tadi itu Bu Al? 70% kayaknya Bu, karena masih ada anak yang masih belum aktif sepenuhnya di kegiatan pembelajaran. Mungkin karena memang dari minat belajar mereka memang tidak di materi ini. Kalau boleh sampai 100% ya, yang 30% itu kira-kira berat nggak ya Bu Al ya? Nggak, tidak sih sebenarnya Bu. Poin tadi ya, itu apa yang memang betul-betul tidak bisa mencapai maksimal gitu loh, tidak sampai ke titik maksimalnya gitu, apa Bu Al? Karena setiap anak itu mempunyai literasi yang berbeda Bu, kecepatan mereka pun berbeda-beda gitu. Jadi mungkin yang tidak membuat maksimal adalah itu tadi, perbedaan kompetensi yang dimiliki, sehingga tidak keseluruhan anak itu dapat menangkap semua materinya. Tentu dari tadi budaya positif, diferensiasi dan PSE, menurut Bu Al apakah semuanya sudah termuat gitu? Kalau termuatnya sudah, cuman untuk proses keberhasilannya contoh seperti PSE tadi, memang walaupun kita sudah melakukannya, pasti pada prosesnya itu ada saja beberapa anak yang tanda kutip tidak serius gitu. Tapi kalau menurut saya PSE-nya bagus tadi, PSE-nya bagus, teknik-teknik yang dilakukan juga sudah bagus, sudah masuk lah bagaimana cara mengkondisikan kelas. Itu hanya sayangnya kan anaknya itu tidak ada yang nakal, terlalu nakal, jadi tidak ada pimpinan bagaimana cara menghukum anak yang betul. Seperti itu kan memang tidak, karena memang anaknya tidak ada yang goda kan tadi. Seandainya ada seperti itunya kan pasti akan nampak. Tapi tidak apa-apa. Dari pembelajaran tadi yang menjadi kekuatan dari Bu Al itu apa? Kekuatan menurut Bu Al? Lebih menguatkan kepada kebersamaan tutor sebaya gitu. Jadi antara yang belum cakap dengan yang cakap, jadi terjadi hubungan gitu, tanpa kita sadari transfer materi itu nyampe gitu. Saat berdiskusi secara otomatis itu
apa nih, bisa, yang tidak bisa menjadi bisa gitu, yang bisa pun dapat mengolah lagi pengetahuan gitu. Ya, jadi strateginya tadi itu tersebaya ya. Jadi itu adalah satu kekuatan yang dimiliki oleh Bu Ale ketika memanage kelas ya. Ya. Jadi tadi di kelompok-kelompok itu memang terlihat ada anak yang pintar, ada yang kurang. Jadi mereka ini ya bekerja sama tutor sebaya. Kadang-kadang memang anak itu mungkin kalau mendengar penjelasan guru itu sulit menangkap. Tapi kalau dari temannya mudah karena bahasanya sama anak-anak kan begitu ya. Ya bagus sekali. Jadi kekuatan itu perlu dikuatkan. Kekurangannya tadi, kekurangan yang paling vital kalau Bu Al merasa yang perlu Bu Al kuatkan. Kalau tadi kekuatannya yang perlu Bu Al kuatkan lagi di sisi apa yang paling tinggi poinnya. Jadi kekurang berhasilannya itu di apa tadi selain yang disampaikan tadi? Memang saya kurang di media pembelajarannya sepertinya Bu Le. Media pembelajaran di sini visualisasinya kurang optimal. Jika saya menggunakan apa nih, mungkin video, sepertinya akan lebih lagi tujuan pembelajarannya akan lebih anak-anak lebih tertarik kan ya. Ada model yang bisa dilihat oleh anak-anak dan bisa ditirukan ya. Jadi mungkin kedepannya apa Bu Al ingin mengusahakan seperti itu? Iya Bu. Jadi dari situ saya baru sadar, kalau nanti anak-anak melihat, jadi secara otomatis mereka pun dapat melihat bagaimana cara berpidato, bagaimana intonasinya, terus gestur tubuhnya itu Bu. Berarti ini tadi Bu Al sudah merasa ya kekuatannya, terus apa yang perlu dikuatkan lagi, menjadi fokus ke depannya, strateginya juga sudah disampaikan. Terus menurut Bu Al, kira-kira untuk bisa mencapai maksimal itu jangka waktu berapa lama yang dibutuhkan oleh Bu Al? Karena materi ini kan masih nyambung Bu, antara masih dalam satu tema. Nah, insya Allah pembelajaran ke depannya Bu. Jadi secepatnya ya bisa dieksekusi, bisa diperbaiki ya syukur. Terus tentu saja yang harus dilakukan adalah konsistensi. Ketika kita sudah melakukan hal yang benar dan itu hasilnya bagus, itu harus dikuatkan terus. Untuk pencapaian tujuan seperti itu perlu nggak Bu Al teman? Sebenarnya kalau memang ada teman lebih baik ya Bu. Jadi hubungannya dengan bahasa Indonesia, mungkin kedepannya saya akan lebih untuk membuka literasi anak-anak. Mungkin saya akan mengajak ke perpustakaan. Jadi mungkin akan lebih membutuhkan tenaga pustakawannya ya. Bu Al punya rencana seperti itu. Ada nggak hambatannya nanti? Kira-kira ada nggak tantangannya untuk merealisasikan rencana Bu Al itu? Tidak semua kelasnya mempunyai layar gitu. Mungkin keterbatasannya memang sebagian anak-anak itu mempunyai handphone. Tapi kan kadang was-was juga saat mereka sebenarnya tepat nggak memilih bahan rujukan atau referensi sumber belajarnya. Itu Bu. Tantangannya yang pertama itu karena itu tadi banyak sekali sumber referensi jadi saya harus lebih ekstra tenaganya lagi untuk melihat apakah yang mereka lihat itu sudah sesuai apa tidak gitu. Apalagi mengingat mereka mempunyai minat yang berbeda-beda, mungkin ada yang tadi olahraga, ada yang mungkin lebih ke kesehatan, pendidikan gitu. Itu Bu. Dari tantangan itu kan pasti sudah ada strateginya ya Bu Al ya, alternatifnya. Kita tidak perlu memaksakan apa yang harus kita bawa ke kelas kita kalau memang itu tidak memungkinkan, tapi kita bisa mencari strategi yang lain, yaitu tadi dibawa ke perpustakaan, kemudian bisa diajak kegiatan lainnya lah ya. Literasi itu kan tidak hanya membaca, tapi juga mendengarkan, atau mungkin pakai HP diperdengarkan suaranya, itu kan bisa aja. Contoh-contoh pidato ya itu mungkin juga bisa jadi salah satu alternatif penyelesaian. Terus bisa nggak Bu Al berkomitmen tentang ini? Artinya ketika Bu Al sudah punya rencana, Bu Al bisa melaksanakan, betul-betul melaksanakan, dan itu bisa konsisten gitu. Insya Allah bisa Bu. Insya Allah, alhamdulillah, karena memang itu harapan untuk bisa meningkatkan. Karena kan dari percakapan ini tadi Bu, setidaknya saya punya gambaran ke depannya apa yang harus saya lakukan dan setidaknya mana yang bisa saya
gapai atau yang bisa saya lakukan nantinya. Oke. Terakhir, menurut Bu Al ini coaching kita hari ini bagaimana? Apa manfaatnya untuk Bu Al? Terus bagaimana perasaan Bu Al? Gitu. Oke. Perasaannya jelas. Ini pertama kalinya diobservasi ya Bu oleh di luar teman, jadi ya sempat grogi juga, tapi juga banyak sekali manfaatnya, terutama buat saya. Jadi saya lebih terbuka lagi pikirannya, bagaimana nanti kedepannya saya untuk terus memperbaiki pembelajaran, untuk terus belajar dan belajar lagi, karena saat menurut kita tepat, kadang ternyata menurut pandangan orang lain itu masih kurang dan harus diperbaiki. Itu. Nanti ini Bu Al minta tolong ini diisi ya, aktivitas pengembangannya, tujuan yang dicapai, ukuran dan sampai ini. Terima kasih atas kegiatannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.